Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayani dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video berupa liputan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap dari tugas mata kuliah Sistem dan Teknologi Aquacultur yang diampu oleh dosen Bapak Hengki Irawan. Yang pertama, bentuk keramba jaring apung atau KJA. KJA biasanya memiliki beberapa bentuk, yaitu bulat dan persegi. Nah, KJA ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan KJA. Yang pertama, jenis komoditas ikan yang akan dibudidayakan itu banyak. Yang kedua, pensortiran dan pemanenan yang mudah. Yang ketiga, mengurangi tingkat penyebaran penyakit. Dan yang keempat, menjaga lingkungan. KJA ini dapat menjaga lingkungan dikarenakan tidak merusak kawasan mangrove, seperti halnya wadah-wadah budidaya lainnya. Selanjutnya, kekurangan KJA memiliki tambahan modal yang cukup tinggi, dikarenakan dalam membuat KJA harus menggunakan tambahan modal rumah jaga, tambahan modal transportasi karena jarak antara KJA dengan daratan itu cukup jauh, 500 meter dari daratan, sehingga menambah biaya modal tersendiri. Yang kedua, tambahan pakan. Mengapa? Dikarenakan biasanya pembudidaya menggunakan wadah KJA ini menambah pakan menggunakan pakan alami atau pakan tambahan berupa pakan udah, dikarenakan modal pakan yang tinggi di kawasan yang luas. Yang ketiga, pemantauan dan perawatan yang rutin. Dalam menggunakan wadah keramba jaring apung harus dirawat secara rutin. Selanjutnya, berikut adalah liputan gambar berupa KJA bulat dan persegi. Yang pertama, bentuk KJA bulat, dan yang kedua, bentuk persegi petak menggunakan bahan HDPE. Nah, KJA bulat dan persegi ini terletak di lokasi Pesawaran, daerah Lampung. Nama institusi yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, BBPBL Lampung. Organisme yang dibudidayakan ikan kerapu, baronang, tuna, lobster pasir, kakap, kue, dan ikan bandeng. Nah, berikut adalah liputan gambar secara lengkap di kawasan Pesawaran Lampung. Di sini ada keramba berbentuk persegi 4 petak-petak, dan yang kedua berbentuk bundar atau bulat. Yang kedua, bentuk keramba jaring tancap. Umumnya bentuk keramba jaring tancap atau KJT memiliki bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, kelebihan KJT dibandingkan KJA yaitu: yang pertama, desain lebih mudah dan efisien dalam pembuatannya. Yang kedua, dana yang diperlukan untuk membuat keramba juga tidak terlalu besar karena tidak memerlukan pemberat ataupun pengapung yang biayanya mahal. Yang ketiga, pengoperasiannya lebih mudah dibandingkan KJA. Yang keempat, produktivitasnya lebih tinggi. Yang kelima, tidak memerlukan kedalaman air yang terlalu dalam seperti keramba jaring apung. Dan di sini ada konstruksi KJT. KJT yang berbentuk persegi panjang. Ada pemberat, waring atau net atau jaring, dan kerangka dari kayu atau bambu. Nah, hambatan KJT dibandingkan KJA itu ada dua. Yang pertama, apabila saat cuaca buruk, arus angin yang cukup keras membuat
konstruksi bambu-bambu atau kerangka bambu-bambu tersebut patah yang dapat merusak jaring. Kemudian ikan yang ada di dalam jaring keluar sehingga pembudidaya mengalami kerugian. Yang kedua, apabila suatu perairan di kawasan KJT terdapat tumbuhan enceng gondok, maka enceng gondok ini juga menjadi kendala bagi pembudidaya dalam menjalankan usahanya. Dikarenakan enceng gondok dapat merusak jaring ikan. Nah, berikut adalah liputan gambar bentuk KJT. Letaknya, lokasinya di Danau Pendano, Tatelu, Sulawesi Utara. Nah, organisme yang dibudidayakan itu ikan nila dan ikan mas. Nama institusi, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. KJT ini berbentuk persegi 4, persegi panjang. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Liputan kali ini saya mengambil dari sumber internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.